Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Oke, pada video kali ini gue menanggapi komentar dari video gue sebelumnya yang request ya. Yang request untuk gue ngebahas tentang salah satu lagu dari Burger Kill lagi yang berjudul Unelegy. Nah, di sini sebelum gue mulai mungkin lu bisa bantu channel Provokator BK ini agar terus berkembang ya dengan subscribe segera ya, subscribe dan juga like, dan juga lu bisa komentar-komentar untuk saran channel ini agar bisa lebih keren lagi. Oke, dan lu yang pengen request untuk gua ngebahas tentang lagu-lagu apa lagi ya, lu komen aja ya, komen. Oke, jika sudah, gua mungkin langsung aja ngebahas tentang lagu ini, makna dari lagu Burger Kill ini yang berjudul Unelegy. Nah, gue sudah merangkum yang udah gue tulis dalam buku ini agar biasanya kan kalau di video kemarin kan gue nggak gue tulis apa maksud maknanya, gue hanya langsung aja ngomong setelah membaca liriknya, dan itu membuat gue yang ngomongnya terlalu ngambang ya. Dan di video ini gue mungkin akan mencoba lebih baik lagi dengan menulis apa yang ingin gua omongkan agar tidak mengambang. Oke, mungkin berhubung liriknya ini bahasa Inggris ya, dan mungkin lu bisa koreksi juga jika terjemahan yang gua bacain ini itu ada kesalahan ya, lu bisa komen. Oke, Unelegy Burger Kill. Mungkin di sini gua akan bacain dulu seluruhnya, nanti gua akan bahas per bait ya. Ada sesuatu yang kurindu. Aku tak bisa menjaga kebanggaanku. Ini membuat benar-benar sulit untuk tertawa. Dan sadarilah jika kau akan berlalu. Air mata ini selalu membasahiku. Dosaku terus menghakimiku. Aku tak bisa berlari. Aku tak bisa sembunyi. Ini membunuhku dan menyeretku jatuh. Aku bisa merasakan tatapan matamu, tapi aku tak bisa menahan sikapku. Ini membuat sulit dimengerti. Caramu meninggalkanku. Dan aku masih berdiri di jalan tak berujung ini, tak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, tak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Terlalu banyak kesedihan. Apa yang terjadi dengan kebahagiaan? Hidup terlalu singkat untuk banyak pertanyaan, dan ini sulit untuk menemukan jawabannya. Terpesona oleh cahaya yang kau tunjukkan, memicu sebuah gejolak dalam jiwaku. Rasa ini mengalir melalui pembuluh darahku, berharap aku bisa membawamu ke sini lagi, memulai sebuah awal baru, kembali menjalani dan memahami sampai kita bertemu lagi. Oh, ini liriknya dalam banget nih. Oke, lagu ini itu rilis pada tahun 2011 ya. Lagu ini merupakan salah satu track dari album Venomous ya, dan juga gue sempat ngebaca di website ada katanya lagu Unelegy ini adalah lagu yang emosional karena ditulis setelah almarhum Ivan Sekumbak, vokalis pertama itu meninggal dunia. Dan kemungkinan besar ini adalah lagu untuk sang vokalis pertama. Oke, sebelum gue bahas per bait, mungkin ini adalah hanya pendapat gue pribadi ya, makna yang gue tangkap setelah membaca liriknya. Dan mungkin lu yang punya makna lain atau ada tambahan, mungkin lu bisa bantu komentar ya. Oke, pada bait pertama ini mungkin yang gue tangkap itu si penulis merindukan seseorang. Ya, di situ dia merindukan seseorang ya, yang gue tangkap ini seseorang itu adalah almarhum ya, merindukan almarhum. Dan di sini dia merasa bahwa dirinya itu waktu almarhum masih hidup itu tidak bisa menjaga orang yang dibanggakannya itu, yaitu almarhum ya. Dan di baris ketiga itu dia benar-benar mengungkapkan rasa sedihnya, sampai-sampai ya sulit untuk ketawa aja sulit bro.
Dan dia di baris keempat itu mengungkapkan bahwa seolah masih belum percaya kalau si almarhum ini sudah tiada. Nah selanjutnya di bait kedua mungkin yang gue tangkap itu dia selalu menangis ya, selalu menangis dan merasa bersalah. Ya dia merasa bersalah, perasaan bersalah ini selalu menghantuinya. Dan di baris akhirnya ini itu ada sebuah kiasan yang menggambarkan seolah perasaan bersalah ini itu ingin membunuhnya dan menyeret jatuh. Dari sini gue tangkap ini ada sebuah penyesalan. Selanjutnya di bait yang ketiga ini yang gue tangkap adalah si penulis lagu ini sebelum almarhum pergi selamanya, waktu mereka ini masih bersama ya, masih bersama, itu dia sebenarnya sudah merasakan ada kesedihan yang mendalam dari tatapan almarhum. Ya, namun waktu itu dia tidak terlalu menanggapi tatapan mata kesedihan itu yang mungkin meminta pertolongannya. Dan si penulis saat itu ya terlalu cuek, sikapnya terlalu cuek dan tidak ada pikiran sama sekali untuk peduli terhadapnya. Dan disinilah yang gue tangkap itu si penulis ini merasa bersalah kenapa waktu masih hidup dulu tidak membantunya. Memang tidak ada percakapan untuk si almarhum meminta bantuan, tetapi ada si penulis ini merasakan sesuatu dari tatapan matanya yang seolah meminta bantuan. Tapi si penulis ini ya tidak terlalu menanggapi hal itu. Kemudian di baris ketiganya itu tertulis ya soal dia itu baru sadar dan menyesal setelah si almarhum ini meninggalkan dia selamanya ya, meninggal dunia. Kemudian ada di baris keempat ini sangat terasa sekali penyesalan si penulis dengan kalimat penegasan yang diulang 2 kali ya, caramu meninggalkan. Nah seperti itu ya. Dari sini mungkin terasa banget sebuah penyesalan dan emosi penyesalan yang dirasakan oleh penulis. Nah kemudian di bait keempat ini yang gue tangkap adalah si penulis itu ya dia menyadari ataupun menggerutu pada diri sendiri yang mungkin menggerutu dengan penyesalannya. Ini gue tangkap dari lirik yang gue baca ini ya. Lirik yang gue baca ini bahwasanya ya yang dirindu ini itu sudah pergi selamanya dan dia tidak ada kesempatan lagi untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat tinggal. Ya kemudian di bait kelima ini yang gue tangkap adalah dia itu mengeluh terhadap apa yang terjadi pada kisah hidupnya ya, apa yang terjadi pada kisah hidupnya karena selalu saja kesedihan yang menghampirinya ya. Dan dia seolah bertanya di sini dengan sebuah kiasan ya, ada apa dengan bahagia? Dan di situ yang gua tangkap adalah ya dia mengeluh kenapa selalu kesedihan yang terus menghampiri kisah hidupnya. Namun di sini juga dia menjelaskan bahwa dirinya itu sadar bahwasannya di dunia ini itu sangatlah singkat dan tidak akan cukup untuk dia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu. Dan ini merupakan bait yang gua suka ya. Terlalu banyak kesedihan apa yang terjadi dengan kebahagiaan. Wow, ini keren banget sih. Oke, selanjutnya di bait ke-6 yang gue tangkap adalah di sini ya si penulis itu sepertinya sedang flashback mengingat masa lalu bersama yang dirindu ini, yaitu si almarhum ini ya. Dia mengingat kembali rasa kekagumannya terhadap almarhum pada waktu mereka itu masih bersama. Dan di sini dijelaskan bahwasannya rasa itu ya membuat dirinya ingin mengulang kisah itu bersamanya. Dia ingin mengulang kisah waktu perjalanan mereka waktu masih bersama ya, yang mereka mendapatkan mungkin ya mendapatkan sesuatu yang, dan di situ si penulis terkagum-kagum dengan si almarhum saat itu ya. Nah getaran ya, dia flashback dan merasakan getaran itu, getaran kekagumannya terhadap si almarhum ya. Dan timbullah ya biasa ya flashback, dan timbul ingin dia mengulang lagi kisah itu. Dia berharap dipertemukan kembali dan ingin memulai dari awal lagi dan memperbaiki kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Dia ingin seperti dulu lagi berjalan bersama
saling memahami satu sama lain ya, tidak seperti yang dulu ya. Dari sini gue tangkap kesimpulan dari makna lirik lagu Unelegy ini adalah lagu yang galau banget bro. Yang gue tangkap ya kesimpulannya, ini lagu galau sangat menurut gue ya. Lagu ini merupakan ungkapan hati, sebuah penyesalan si penulis terhadap sang vokalis selama itu ya. Yang gue tangkap seperti itu, lagu ini merupakan ungkapan hati sebuah penyesalan terhadap kepergian sang vokalis selama itu ya. Dan lagu ini juga kan ditulis setelah sang vokalis selama itu meninggal dunia ya. Dan di sini ya seperti seandainya mereka itu masih bersama, seandainya waktu masih bisa terulang, mungkin pada saat dia merasakan tatapan kesedihan sang vokalis waktu masih bersama dulu, dan dia menanggapi hal itu, memahaminya, kemungkinan kepergiannya ini akan tertunda mungkin ya. Harapannya ya seperti itu ya. Oke, mungkin makna dari lagu ini mungkin yang gue tangkap seperti itu. Dan apabila lu punya makna lain atau pendapat lain, lu bisa komentar ya. Dan ya, ini bukan beda lirik ya sebenarnya. Gue cuman pengen tahu pesan di balik lagu ini aja ya. Pesan di balik lagu ini dan ungkapan hati atau sekedar ini. Tapi yang gue tangkap ini adalah sebuah ungkapan hati dari sang penulis. Ungkapan hati, sebuah penyesalan dia. Oke, mungkin sampai di sini. Semoga kalian suka dan ya bantulah support channel ini ya agar semakin berkembang. Oke, subscribe dan komen, bisa lu saran-saran kepada gua agar channel ini semakin berkembang. Oke, jika lu punya request untuk next gua ngebahas tentang lirik lagu band apa lagi ya, lu komentar ya, judul lagunya dan juga bandnya. Oke, demikian. Salam provokator berani berkarya. See you on the next video. Bye bye.